Cerita dimulai dengan sekelompok remaja yang sedang berkencan di dalam sebuah gedung kosong. Let's explore. Marco. Nina? Hello? I got you. Mereka adalah Trevor dan Nina yang kemudian mengajak temannya yaitu Kyle dan Taylor untuk segera pulang. Namun pada saat itu terlihat Kyle yang mulai mengeluarkan darah dari hidungnya sehingga Taylor pun sudah tidak mood untuk melanjutkan kencan itu. Kyle berusaha membujuknya tapi Taylor tambah marah dan memutuskan untuk pulang dengan berjalan kaki. So over. Kyle? Di saat bersamaan, para tentara kini telah memblokade jalan keluar dari kota itu karena pemerintah mengeluarkan pengumuman tentang sebuah penyakit flu aneh yang mulai menyebar. Hal itu membuat para warga yang ketakutan berusaha keluar dari kota itu. Namun sayangnya, Kapten Rhodes tidak mengizinkan siapapun pergi. Di antara para tentara itu ada Kopral Sarah yang akhirnya berhasil meredakan situasi dan meminta para warga untuk kembali. So right now I understand the Army's brought in special be much quicker than driving. Thank you. Beberapa saat kemudian, Sarah berniat untuk pulang sebentar untuk mengecek keadaan ibunya yang ternyata juga sedang sakit. Ia membawa salah seorang tentara yang bernama Crane untuk menemaninya. Dan setelah berkendara cukup lama, ia pun akhirnya tiba di rumahnya. Nothing on TV? Dan ternyata Sarah ini adalah kakak Trevor yang sedang asik bermain kuda dengan Nina. Ia memarahi adiknya karena tidak mengangkat teleponnya padahal keadaan sekarang sedang genting karena kota ini sedang di lockdown. Sarah pun kemudian mengecek keadaan ibunya. Hey, Mom. I don't know we were coming. How are you feeling, Mom? I have more important taking you to the hospital. Sarah hendak membawa ibunya ke rumah sakit, tapi Trevor mengatakan bahwa ia ingin melihat keadaan Kyle yang sepertinya sedang sakit juga. Sarah pun kemudian meminta Trevor untuk membantu ibunya bersiap pergi, sementara ia dan Crane akan pergi ke rumah Kyle untuk mengeceknya. Oh my God. One's dead. Let's go. Sarah kemudian segera melaporkan kejadian barusan kepada Kapten Rhodes, namun ia tidak terlalu terkejut karena beberapa waktu barusan ia mendengar berbagai rumor tentang kejadian aneh yang terjadi di kota ini. Sarah kemudian segera membawa ibunya ke rumah sakit, tapi setibanya di sana keadaan rumah sakit sudah penuh dengan pasien yang juga terkena flu. My mom needs a doctor. Write her name on the list. I can't wait. We're overwhelmed and understaffed. Okay, we're gonna have to wait. Yeah, I'll be right back. Sarah kemudian dipanggil oleh Kapten Rhodes karena ada dokter dari CDC yang bernama Logan ingin menanyakan mengenai kasus yang terjadi di rumah Kyle. Ia yakin jika kemungkinan besar penyakit flu ini bisa merubah seseorang menjadi ganas. Di saat bersamaan, Trevor dan Nina sedang menjenguk ayah Nina yang ternyata juga berada di rumah sakit itu. Namun pada saat itu tiba-tiba semua orang yang terserang flu tiba-tiba mulai terdiam dan kemudian berubah menjadi zombie. Heard about this case where Daddy, what's wrong? Dad? Dan ternyata sebagian besar warga kota kini juga telah menjadi zombie. I thought you guys left out. Di saat bersamaan, ada seorang penyiar yang bernama Paul dan seorang tentara yang ditugaskan menjaganya mulai mendengar suara keributan dari luar sehingga mereka mencoba melihatnya. Are you sure this is there? Sementara itu, keadaan di rumah sakit sekarang semakin kacau.
Mereka akhirnya berhasil bersembunyi dari kejaran zombie, tapi mereka sekarang terjebak di dalam ruangan itu. Sementara itu, Trevor dan Nina yang melarikan diri dari rumah sakit tadi kini tiba di depan stasiun radio. Namun, mereka sepertinya tidak akan mudah menuju tempat itu karena di jalan kini sudah penuh dengan zombie. Dan untungnya mereka berhasil masuk ke dalam stasiun radio tepat waktu. Di sana ternyata juga ada dua orang lain, yaitu Tuan dan Nyonya Lietner yang bersembunyi. Sementara itu Sarah, Crane dan Logan yang terjebak di rumah sakit kemudian melihat mobil milik Kapten Rhodes yang sepertinya bisa mereka gunakan dengan aman dari serangan zombie. Tapi kuncinya masih berada di tubuh Kapten Rhodes, sehingga mereka berencana untuk mengambil kuncinya dengan melewati lorong ventilasi. You want me to go? Ternyata di sana juga ada Salazar yang sedari tadi bersembunyi, dan setelah mengambil kuncinya mereka pun kembali menuju lorong ventilasi. Namun pada saat itu Kapten Rhodes ternyata juga telah bangkit menjadi zombie. Mereka akhirnya berhasil kembali ke ruangan semula, tapi sayangnya Crane telah tergigit Kapten Rhodes. Salazar berniat untuk segera menghabisinya sebelum ia berubah, namun Sarah memohon untuk tidak melakukannya, dan jika Crane sampai berubah maka ia sendiri yang akan menghabisinya. Mereka kemudian bersiap dengan membuat senjata seadanya dari alat-alat yang bisa mereka temukan, dan mereka pun kemudian menerobos keluar untuk menuju ke mobil. Mereka bertiga kini telah terpojok, sementara Logan justru melarikan diri menggunakan mobilnya sendirian. That works. Dan akhirnya mereka berhasil melarikan diri dari rumah sakit itu. Tapi mereka tidak tahu harus pergi kemana, karena di seluruh kota kini hanya tersisa pemandangan yang mengerikan dengan para zombie yang berkeliaran di jalanan. Sementara itu di stasiun radio, Trevor sedang berusaha meminta bantuan dari siapapun itu dengan menggunakan radio di sana. Namun pada saat itu Nina melihat jika ada bekas darah di tisu di tempat sampah. Hal itu berarti ada salah satu di antara mereka yang sepertinya sudah terinfeksi, sehingga mereka mencoba mencari tahu siapa orangnya. Have you got the nosebleed? Just sit down. Nina, put that down. Who's lying? Not me. I said sit down. Detective In nurse. here is infected. Get off the couch. Okay. Beberapa saat kemudian Sarah dan timnya kini tiba di toko senjata. Sebelum pergi, Sarah mengikat tangan Crane untuk berjaga-jaga jika sewaktu-waktu ia tiba-tiba berubah menjadi zombie. Dan ternyata memang benar, ketika mereka sedang mengambil senjata di toko, tiba-tiba terlihat Crane yang mulai mengeluarkan darah dari hidungnya. Oh shit! No! Shut the fuck up! Oh my god, listen. Crane akhirnya berubah menjadi zombie, tapi anehnya ia masih mengerti dengan apa yang mereka katakan. Pada saat itu, Sarah kemudian mendengar siaran radio dari Trevor yang meminta tolong, sehingga ia pun segera kembali menuju ke stasiun radio. Di saat bersamaan, Trevor kemudian melihat ibunya di luar, sehingga ia bergegas untuk membukakan pintunya, padahal ia tidak tahu jika ibunya itu juga telah berubah menjadi zombie.
Sarah terpaksa menabrak ibunya yang telah menjadi zombie. Ia kemudian meminta Nina untuk memanggil orang-orang yang masih selamat untuk segera pergi dari sini. Namun, ketika Nina hendak memanggil Tuan dan Nyonya Leitner, ternyata Tuan Leitner telah tiada karena diserang oleh Nyonya Leitner yang telah berubah menjadi zombie. Mereka pun kemudian segera bergegas pergi dari tempat itu. Di tengah perjalanan, Salazar dan yang lainnya terlihat heran karena Crane yang menjadi zombie itu tidak menyerang mereka. Sarah kemudian mengatakan jika Crane dulunya adalah seorang vegetarian dan mungkin karena ia masih mengingat jati dirinya, maka Crane tidak menyerang mereka. Beberapa saat kemudian mereka akhirnya tiba di pos blokade jalan, tapi semua tentara di sana ternyata juga telah berubah menjadi zombie. Mereka akhirnya berhasil melarikan diri, namun mereka bingung bagaimana cara keluar dari kota ini karena jalan tadi adalah satu-satunya jalan keluar. Trevor kemudian menyarankan Sarah untuk melewati jalan setapak yang ada di pinggir danau sebagai jalan pintas. Tapi di hutan itu ternyata ada zombie Kyle yang sedang berkeliaran. Mereka kemudian segera bergegas pergi dari tempat itu karena mobilnya kini sudah tidak bisa digunakan lagi. Dan untungnya di dekat sana ada sebuah bangunan tua yang bisa mereka pakai untuk bersembunyi. Namun pada saat itu Crane mulai merasakan adanya kehadiran zombie lain di sekitarnya. Mereka akhirnya berhasil melarikan diri, tapi Crane tertinggal di antara gerombolan zombie itu. Dan ketika mereka menyusuri lorong itu, betapa terkejutnya mereka ketika melihat jika di dalamnya ada sebuah ruangan rahasia seperti sebuah laboratorium. Dan ternyata di sana ada Logan yang sedang bersembunyi. Sarah dan Salazar yang curiga jika semua kejadian ini ada hubungannya dengan tempat ini, mereka pun kemudian mencoba mencari informasi dari Logan. Dan ternyata memang benar jika laboratorium ini merupakan tempat penelitian virus yang akhirnya tersebar dan menginfeksi seluruh penduduk kota. Virus somehow. I think I've killed them all and sealed myself inside the infections moving to malevolence. Logan mengatakan jika penelitian ini ditujukan untuk menciptakan senjata untuk melumpuhkan targetnya, namun virusnya ternyata justru bermutasi, tidak terkendali. Beberapa orang termasuk mereka memiliki sistem imun yang membuatnya tidak terinfeksi melalui udara, tapi mereka masih akan bisa terinfeksi jika tergigit zombie. Dan ketika mereka masih berdiskusi, tiba-tiba terdengar suara erangan dari luar. Dirasa jika tempat ini sudah tidak aman, mereka pun memutuskan untuk keluar dari sini. Namun para zombie yang ada di sini ternyata sangat pintar dan mampu menyerang secara diam-diam. Hey! We have to find that silo. Mereka pun segera pergi dari sana untuk mencari lorong yang sekiranya bisa mereka gunakan untuk keluar. Dan karena dirasa akan memakan banyak waktu jika mereka mencari satu persatu, mereka pun memutuskan untuk berpencar untuk mencarinya.
Dan sayangnya Salazar tidak selamat dari serangan zombie barusan. Tapi mereka menemukan beberapa tabung peluncur misil di sana dan Sarah memiliki sebuah ide untuk menggunakannya untuk melawan para zombie. Mereka kemudian menata tabung-tabung itu sedemikian rupa dan Sarah kemudian berniat untuk memancing para zombie ke arahnya. Dan mereka pun akhirnya berhasil mengalahkan seluruh zombie yang ada di laboratorium itu. Mereka kemudian bergegas pergi dari sana. Di tengah perjalanan mereka mendengar jika pemerintah telah berhasil mengatasi penyebaran wabah itu, namun sepertinya hal itu masih sangat sulit untuk dipercaya. Cerita ini merupakan kelanjutan film kemarin. Jika kalian belum nonton part pertama, linknya sudah Mimin cantumkan di kolom komentar. Cerita berlanjut dengan Samantha yang kini telah berubah menjadi zombie. Oh, ma'am, you need to sit down. Do you know where you're at? Ma'am, stay where you are. Don't shoot me! It's gonna be okay! Samantha pun akhirnya tewas dan ketika tubuhnya dilakukan otopsi, ternyata di dalamnya sudah dipenuhi dengan belatung yang sangat banyak. Sementara itu, Riley yang ditinggalkan oleh Samantha tadi kini sendirian di rumah Alice. Namun Alice yang sudah digigit oleh Samantha itu pun kemudian bangkit menjadi zombie juga. Alice. Please. Setelah kejadian itu, Riley kemudian melakukan cek darah karena ia takut tertular penyakit apapun itu yang dimiliki oleh Samantha akibat ia bermain kuda dengannya. Tapi petugas kesehatan mengatakan bahwa hasil tes labnya baru akan muncul beberapa hari lagi. Petugas itu pun kemudian pergi dan pada saat itu Riley baru menyadari rasa sakit di punggungnya. Ia pun melepas bajunya dan mencoba melihatnya. Ternyata itu adalah kuku Samantha yang tertancap ketika mereka bermain kuda. Riley kemudian pergi dari tempat itu, namun tiba-tiba ia mendapat telepon dari seorang detektif yang memintanya untuk datang ke kantor polisi. Beberapa saat kemudian, setibanya di kantor polisi, Riley ditemui oleh orang yang menelponnya tadi yang bernama Detektif Young. Ia mencoba menginterogasi Riley terkait beberapa kejadian baru-baru ini yang melibatkan Samantha. Samantha Williams? Friend of a You friend. and Samantha ever hang out? She had a girlfriend. She's dead too. Have you seen anyone who resembles this one? Yeah, he was at the party. I'm just trying to put the pieces together. Riley kemudian hendak pulang tapi ia menemukan sebuah surat kaleng dari orang misterius. Tidak lama kemudian ia mendapat telepon dari kakaknya yaitu Brenda yang sedang hamil yang mengingatkannya untuk datang besok di acara memorial Alice. What, me? Well, I've been a little tied up, Brenda. So you're coming then? To what? Alice's memorial? Memorial service isn't going to bring her Let's back. not cry because she's Is that in your new book? Beberapa saat kemudian Riley akhirnya tiba di rumah dan bertemu dengan neneknya. Mereka mencoba merenungi rasa kehilangan yang mereka alami, namun neneknya kemudian meminum minuman dari gelas yang telah diminum oleh Riley. When my Harold died, I just didn't see any. Then I decided to stay. Thank you. Don't be such a pussy. Put hair on your chest. Riley kemudian memutuskan untuk menelpon Detektif Young dan memberitahu jika ia ingat plat mobil milik Jeff yang merupakan orang yang sedang dicari oleh para polisi. Sementara itu, Jeff sendiri ternyata telah menyadap semua jalur komunikasi milik polisi. Detective Young, please. Unit needed at the intersection of Victor. Copy, Cruiser 260. That's 200. Asshole. 1 Bravo 8.
Keesokan harinya, Riley melakukan jogging sebentar dan sepulangnya ke rumah, ia mencoba membersihkan diri. Tapi di sini ia mulai merasa ada yang aneh dengan tubuhnya, khususnya di bekas cakaran di punggungnya. Beberapa saat kemudian, Riley sedang sarapan sambil melihat berita tentang buronan yang bernama Jeff yang sedang dicari polisi. Tidak lama kemudian muncul seorang calon perawat yang bernama Harper yang datang untuk melihat kondisi nenek Riley yang mengeluh demam. Namun mereka tidak tahu jika sakitnya itu disebabkan karena ia sudah tertular oleh Riley. Di saat bersamaan, petugas kesehatan yang mengecek darah Riley tadi kemudian memberi kabar. Talk to me. You're clean. Yeah, I mean, we'll have to check back and necrotic ST. Shit. Well, you didn't fuck her, did you? No. Riley pun terlihat syok mendengar kabar barusan. Harper yang melihatnya kemudian mencoba menanyakan apa yang terjadi, tapi neneknya kemudian langsung menyalanya dan mengatakan agar mereka pergi bersama ke acara Memorial Alice. Why don't you two? It's not really a fun I don't have any plans tonight. Yeah, sure. Pick me up on your way? Sementara itu, Jeff kini sedang merekam pesan kepada seluruh manusia bahwa ia akan memusnahkan mereka semua. You deserve your brothers and sister everything that bodies stacked around. Quiet! Abaddon is coming. Beberapa saat kemudian, Riley yang telah tiba di kantornya dan muncullah seorang kliennya yang kecanduan, namun kali ini sepertinya ia telah terinfeksi. It's under your skin. Don't do that. Ricky! Oh, hell no. Malam harinya, Riley dan Harper datang ke acara Memorial Alice. Di sana sudah ada Brenda dan suaminya, yaitu James. Acara pun dimulai dan Brenda mulai menyampaikan kata-kata untuk mengenang Alice. Tapi pada saat itu, Riley tiba-tiba mulai merasa ada yang tidak beres dengan tubuhnya. Here today, remember her life. Dewey's written a song in her honor. Alice, to your new car now. I got Alice. Oh God, no. Fuck. Sementara Riley di kamar mandi, Brenda kemudian tidak sadar jika ia sedang memakan hidangan yang sudah terkena darah Riley tadi. Sementara itu di kantor polisi, detektif yang sedang mencoba mencari keberadaan plat nomor milik JV yang telah diberitahu oleh Riley tadi. Setelah menemukannya, ia pun segera bergegas menuju tempat yang dimaksud. Di sana, detektif yang menemukan semua benda-benda milik JV yang terlihat sangat mengerikan. Namun, detektif yang tidak sadar jika di sana sudah ada zombie wanita yang telah diculik oleh JV tadi. Di saat bersamaan, Riley dan Harper telah pulang dari acara Memorial Alice dan kini sedang mampir di sebuah bar. Harper ini sebenarnya sangat menyukai Riley sehingga ia di sini memutuskan untuk menunjukkan hal itu kepada Riley. Next one's on me. Ternyata, JV muncul dan membawa Riley yang mulai kehilangan kesadaran. Keesokan harinya, Riley terbangun di rumahnya, tapi keadaannya sekarang sudah terlihat parah. Beberapa saat kemudian terlihat berita yang meminta para warga yang mengalami gejala flu atau mata merah untuk segera datang ke rumah sakit untuk dikarantina. Riley kemudian pamitan kepada neneknya untuk pergi ke rumah Brenda, namun ia tidak sadar jika neneknya kemudian berubah menjadi zombie. Riley mencoba menghubungi Brenda ataupun James, tapi teleponnya tidak diangkat sehingga ia khawatir dan segera bergegas ke sana.
I need to talk to you for a second. It's my day off. Do you have any... Oh, we need to get you out. I understand. Look at my everyone who was in There's quarantine. this guy named We BJ. need to take you to lock your door, okay? Sementara itu, detektif yang kemudian ditemui oleh salah satu orang dari Homeland Security, ia mengatakan jika Jave sebenarnya adalah narapidana yang kabur dari penjara mereka. Jave dianggap sangat berbahaya karena di tubuhnya terdapat sebuah virus yang sangat menular, namun Jave sendiri kebal dengan virus itu. He's just a nut job selling a tape. That level went from elevated. He was a run-of-the-mill sociopath. What? Just viral pathogen. You're saying he's spreading? Saying he is the disease. Di saat yang sama, Riley yang hendak mencari Harper tapi keadaan tubuhnya mulai bertambah parah. Giginya mulai terlepas dan bawah kulitnya terlihat ada sesuatu seperti ulat yang mulai bergerak. Riley pun turun di sebuah toko bangunan dan membeli beberapa peralatan yang hendak ia gunakan untuk mengeluarkan ulat-ulat itu dari tubuhnya. Riley kemudian mencoba menelpon rumah, namun ternyata neneknya tidak mengangkat teleponnya. Riley yang khawatir kemudian menelpon detektif Young dan memintanya untuk mengecek keadaan neneknya karena semalam ia ditemui oleh Jave. Beberapa saat kemudian Riley sudah tiba di tempat kuliah Harper dan ternyata Harper sepertinya juga telah terinfeksi setelah ia mencium Riley tadi malam. Riley pun mencoba mengajak Harper untuk membantunya mencari Jave, tapi Harper terlihat kebingungan dengan apa yang sebenarnya terjadi. You have to come with me right now. No, not when you're... You know this guy? She's not going with you. It's all right. Stop! Oh, come on, let's go. Riley kemudian menjelaskan semua yang terjadi kepada Harper. Mereka bisa saja pergi ke rumah sakit, namun mereka mendengar kabar jika semua orang yang dikarantina tidak ada yang keluar satupun sampai sekarang. Sehingga mereka kemudian berniat mencari Jave dan berharap jika Jave memiliki vaksinnya. Di saat bersamaan, detektif Young kini mencoba mengecek keadaan nenek Riley. Is everything okay? Mrs. McCormick? Mrs. McCormick? Mrs. McCormick? What the fuck? Oh, fuck! Beberapa saat kemudian, Harper mencoba membantu memperbaiki jahitan luka Riley, tapi tiba-tiba ia merasa jika penglihatannya sedikit kabur sehingga ia mencoba melepaskan kontak lensanya. Mereka pun kemudian melanjutkan perjalanan mencari Jave. Riley kemudian meninggalkan pesan suara perpisahannya kepada Brenda dan mengatakan bahwa mungkin mereka tidak akan bisa bertemu lagi. Beberapa saat kemudian mereka tiba di rumah Zain karena Riley berniat membeli senjata untuk persiapan menemui Jave. Pada waktu di pesta Alice, Jave berada di sana karena diundang oleh Zain, sehingga Riley kemudian meminta Zain untuk mengatakan di mana ia bisa menemukan keberadaan Jave. You know this guy, right? Just tell me. Christ, I don't even know my mother lives. Say, this guy is fucking dangerous. Dude, you need to get to a fucking hospital. Drop the weapon! An emergency medical team here immediately. Beberapa saat kemudian mereka kini telah dibawa ke rumah sakit. Pada waktu itu keadaan Harper sudah sangat parah sehingga para dokter mulai mencoba menolongnya. Loser. Everything's gonna be fine. Hang in there. She's gone. We'll take it from here. Dan sayangnya Harper akhirnya tidak bisa diselamatkan. Namun mereka tidak tahu jika beberapa saat kemudian Harper mulai bergerak lagi karena sudah berubah menjadi zombie. Sementara itu, detektif yang sedang melihat keadaan Riley yang sedang dirawat dan mengatakan tentang Harper yang tidak selamat. Detektif yang mengatakan bahwa sudah ada puluhan orang yang mulai terinfeksi dan meminta Riley membantunya mengatakan semua yang ia tahu tentang Jave. Tapi sebelum sempat mendengarnya, tiba-tiba muncul beberapa petugas lain yang harus pergi dari sini karena ada beberapa kasus lain yang serupa. Namun pada saat itu terlihat jika detektif yang sepertinya juga mulai tertular. Di saat bersamaan muncul Jave yang menyamar menjadi dokter dan menemui Riley. Shh. You look amazing. Bastard. Don't fucking move. Don't you touch that.
Everyone stay where you are. You know the end is here. Dan kini hanya tinggal Jave dan detektif yang saja yang tersisa. Tapi pada momen kritis itu tiba-tiba muncul Riley dari belakang. Dan sayangnya Riley gagal mengalahkan Jave. Jave pun berniat menyelesaikan semua itu, namun ternyata Riley tadi kemudian bangkit menjadi zombie. In the end. Di saat bersamaan, James yang baru pulang ke rumah kemudian mencoba mencari Brenda. Brenda? Beberapa waktu kemudian terlihat jika Jave ternyata masih selamat, dan yang sangat mengejutkan, dokter yang selama ini memeriksa Samantha ternyata adalah kelompok Jave juga. Cerita dimulai dengan Alice dan anaknya, yaitu Sarah, yang sedang bersantai sambil sarapan pagi itu. Pada saat itu terlihat berita yang sedang mengabarkan kekacauan yang terjadi, namun mereka tidak terlalu percaya dengan isi beritanya. Alice kemudian pergi ke kamar mandi untuk melakukan tes, dan ternyata dia sekarang sedang hamil. Tidak lama kemudian suaminya menelpon, dan dengan nada panik ia menyuruh Alice agar menutup pintunya dan tidak membiarkan siapapun masuk. When are you coming home? I've got... Leave the house. It's gone crazy. Where are you? I'm in a boat. I don't understand it. Liam. Alice terlihat begitu sedih karena Sarah kini telah tiada. Ia kemudian mencoba memutar radio di sana dan ia mendengar berita yang mengatakan jika seluruh kota kini telah diserang zombie. Beberapa saat kemudian ketika suasana telah sepi, Alice kemudian keluar dan melihat anaknya yang sudah tiada. Alice yang sudah tidak bisa berbuat apa-apa kemudian segera bergegas keluar dengan maksud ingin pergi ke tempat suaminya. Dan untung saja muncul seorang pria yang bernama Steven yang menyelamatkan Alice dari serangan zombie barusan. Alice kemudian mengatakan jika ia harus pergi ke kota untuk menemui suaminya, tapi Steven mengatakan jika seluruh kota kini telah hancur. 4 bulan kemudian ada seorang pemimpin tempat penampungan para survivor yang bernama Rooker yang mengundang makan seorang bocil. Ia kemudian bermain bersamanya, namun ternyata Rooker memiliki niatan lain. Now it's your turn to find me. Ternyata ia sengaja mengorbankan bocil itu kepada seekor zombie yang ternyata adalah istrinya. Sementara itu di sebuah penjara yang dikelola oleh Rooker dan anak buahnya terlihat seorang wanita yang bernama Desire yang menjadi subjek percobaan. Wanita ini ternyata cukup spesial karena para zombie tidak menyerangnya. Dan karena hal itulah Rooker berniat untuk mencoba menggunakan darahnya untuk menyembuhkan istrinya. Desire mengalami kekerasan fisik dan mental selama berada di sana sampai suatu ketika ada seorang penjaga yang bernama Ben yang merasa kasihan dan tidak setuju dengan semua perbuatan keji itu, kemudian melepaskan Desire secara diam-diam. Sementara itu di tempat lain ada beberapa zombie yang sedang menyerang seseorang.
Pria itu bernama Peter dan saudaranya yang tergigit zombie barusan yang bernama Ali. Mereka berdua selama ini telah bepergian bersama Alice dan Stephen. Tapi karena Ali barusan telah tergigit zombie, Stephen kemudian meminta Peter untuk segera menghabisinya sebelum ia berubah. I'm sorry. Namun, Peter tadi ternyata tidak menghabisi Ali dan justru meninggalkannya menjadi zombie karena ia tidak mampu melakukannya. Di saat bersamaan, Rooker kemudian mengajak anak buahnya yaitu Ben dan Hulk untuk mengejar Desire yang telah kabur. Rooker merasa jika Desire tidak akan mampu kabur dengan sendirinya, yang artinya ada seseorang yang membantunya. Ia sebenarnya curiga kepada Ben, sehingga ia mencoba menanyai tentang alibinya ketika Desire kabur. No problem. It's yours. Joe, Stitch's cat. We can start looking for her. Deaf and dumb. Ryan, Like you, Ben. Take me back to the everything. One day you're gonna pay for it. Beberapa saat kemudian, Stephen dan Peter kini terlihat sedang bertengkar akibat kematian Ali. Mereka saling menyalahkan satu sama lain. Sementara itu, Alice yang sedang sendirian di mobil kemudian melihat ada seekor zombie di dekatnya, sehingga ia langsung mengambil senjata untuk menghabisi zombie itu. Dan ternyata semua itu hanyalah mimpi buruknya saja. Mereka kini memang sedang kehabisan bahan bakar dan sedang mencari bahan bakar dari mobil-mobil yang ditinggalkan. Stephen mengatakan untung saja mereka terdampar di sini karena tidak jauh dari tempat ini terdapat gerombolan zombie. Sementara itu, Peter yang mencoba mencari sesuatu di antara mobil-mobil itu, tiba-tiba ia memutar sebuah radio dan mendengar siaran broadcast yang mengatakan jika ada sebuah kapal yang akan menjemput para survivor di pelabuhan di dekat sini sekitar 3 hari ke depan. Katanya kapal itu akan membawa mereka ke sebuah pulau yang aman dari zombie. Alice, over here. Come over here. For all those in Ireland where the activity epidemic nor in their unethical. Alice mengatakan bahwa mereka harus pergi ke pelabuhan itu, tapi Peter mengatakan bahwa siaran itu belum tentu benar. Bisa saja itu adalah siaran yang sudah lama atau mungkin itu adalah siaran bohong semata. Namun Alice bersikeras jika mereka harus mengambil resiko itu karena mungkin itu adalah satu-satunya harapan mereka bisa melanjutkan hidup di tempat yang aman. Board is here. It's a chance we have to It take. could even be a joke. What does make Could sense? be our chance. We can't be certain. If there is the slightest chance waiting for us, so what? Making a mistake. Malam harinya, Peter mendatangi Stephen yang sedang berjaga. Ia mulai bercerita bagaimana sebenarnya ia merasa bersalah atas kematian saudaranya. Ia terdengar menyalahkan dirinya sendiri. Peter kemudian meminta Stephen untuk beristirahat terlebih dahulu dan ia akan menggantikannya berjaga. Stephen pun menuruti permintaan Peter dan beristirahat. Di dalam tenda terlihat jika Alice ternyata telah menjalin hubungan dengan Stephen semenjak kematian suaminya. Keesokan paginya ketika Stephen terbangun, ia tidak menemukan keberadaan Peter di sana. Mereka pun kemudian mencoba mencarinya dan betapa terkejutnya mereka ketika menemukan Peter telah mengakhiri semuanya. Peter! Sorry. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan. Alice merasa begitu sedih dengan apa yang sudah ia alami sampai saat ini. Stephen mencoba menghiburnya. Ia mengatakan bahwa apapun yang terjadi, mereka harus tetap berjalan menuju masa depan dan melupakan semua yang telah berlalu. Stephen mengatakan bahwa ia akan melindungi Alice dan bayi yang dikandungnya. Sementara itu, Rooker yang masih mencari keberadaan Desire kini telah berada di sebuah pabrik sepatu yang sudah ditinggalkan.
Akibat kejadian barusan, Desire berhasil berlari cukup jauh dari Rooker, tapi Rooker yang mengejarnya menggunakan mobil akhirnya berhasil menyusul Desire karena ia sudah terlalu lelah berlari. Sementara itu, Alice yang kini sedang beristirahat namun tiba-tiba perutnya terasa sakit dan sepertinya ia akan melahirkan. Push, baby, you have to push. Push! See the head? It's coming! It's needed! My baby. Dan ternyata itu semua hanyalah mimpi buruknya saja. Steven mencoba menenangkan Alice dan di sana ia pun mencoba mengatakan betapa ia mencintainya, tapi mereka tidak sadar jika di sana ternyata ada seekor zombie yang mendekatinya. I've loved you since the first time I don't want to rush things. It's what we feel inside. Dan ternyata Alice tidak menghabisi Steven. Ia justru memotong tangan Steven yang tergigit zombie barusan dengan harapan jika hal itu bisa menghentikan penyebaran infeksinya. Alice kemudian membawa Steven pergi dari tempat itu sampai ia kemudian tiba di sebuah rumah sakit yang sudah ditinggalkan. Is anybody there? Alice kemudian mulai merawat luka Steven dengan peralatan seadanya. Ia kemudian mencoba menelusuri rumah sakit itu untuk mencoba mencari obat yang bisa membantu Steven. Alice kemudian segera menggunakan obat yang ia temukan untuk mengurangi rasa sakit Steven. Steven sendiri sebenarnya tidak terlalu banyak berharap jika ia tidak terinfeksi. Dan untuk berjaga-jaga, Steven meminta Alice untuk segera mengakhiri penderitaannya sebelum ia berubah menjadi zombie. You're still alive. Let me become I will one. let it happen. I have to let go. You'll be fine. We need to stick together. Alice kemudian mencoba menggunakan radio untuk meminta bantuan jika memang benar ada pertolongan bagi para survivor. Ia juga mengumpulkan bahan bakar dari mobil-mobil yang ia temukan sebagai persiapan jika Steven sudah bisa melakukan perjalanan kembali. Sementara itu, Rooker kini sedang membawa Desire kembali menuju penampungan. Namun di tengah perjalanan, Desire yang sudah cukup beristirahat kemudian mencoba melarikan diri kembali. Stay calm. Mind your own business and go back where you fucking... I'm gonna count to 3. They're not gonna stop. Don't do it. Mereka pun segera menjauh dari Rooker dan berhasil melarikan diri. Mereka beristirahat sebentar sambil memperkenalkan diri. Alice menawarkan jika Desire mungkin mau ikut bersama mereka menuju pelabuhan karena mungkin di sana ada harapan untuk memulai hidup baru. Sementara itu di rumah sakit, Steven terlihat begitu kesakitan karena sepertinya infeksinya tadi masih menyebar di tubuhnya. Tidak lama kemudian, Alice dan Desire tiba di sana dan menemukan Steven yang sudah pingsan. Steven, help me! I don't know what to do with it. Please stay with me. Malam itu, para zombie di area sekitar sudah mulai berkumpul di depan rumah sakit. Keesokan paginya, Alice terbangun, tapi ia sudah tidak melihat keberadaan Desire. Alice pun segera mempersiapkan mobilnya karena ia berniat untuk segera berangkat menuju pelabuhan. Namun ketika ia hendak kembali membawa Steven, tiba-tiba ia mendengar suara yang mencurigakan. I'd like to know the name of... There's the girl. Leave him. Over here. Ternyata itu adalah Rooker dan Hulk yang berhasil menemukan keberadaan mereka. Ia mencoba bertanya di mana keberadaan Desire, tapi Alice tentu tidak tahu karena Desire sudah pergi dari sini. Dan karena tidak percaya dengan omongan Alice, Rooker mencoba mengancam menggunakan Steven.
don't know where she... Pada saat itu, Desire ternyata sedang berada di luar rumah sakit dan ia pun kemudian langsung membukakan pintu pagar agar para zombie itu masuk dan menyerang Roker. We're leaving. Move. Alice pun kemudian segera pergi meninggalkan tempat itu dan bergegas menuju pelabuhan. Beberapa saat kemudian ia pun akhirnya telah tiba. Namun ternyata di sana tidak ada satupun kapal yang datang seperti yang dijanjikan di siaran tadi. Dan ternyata semua itu hanyalah jebakan yang dilakukan oleh anak buah Rooker yang selama ini menjebak para survivor yang terpancing siaran broadcast palsu itu. Cerita dimulai dengan Jong-gu, seorang polisi yang sedang makan dengan keluarganya. Hari itu ia sebenarnya sedang terburu-buru karena ada sebuah kasus pembunuhan. Beberapa saat kemudian Jong-gu akhirnya tiba di tempat kejadian. Itu adalah rumah seorang petani ginseng yang dikatakan telah dihabisi oleh seorang pemuda. Namun ketika ditangkap, keadaan sang pelaku terlihat sangat kacau. Tubuhnya dipenuhi ruam dan tampilannya sudah seperti zombie. 이것으로 그런 것 같은데 여기서 죽인 것 같진 않고 그냥만 다 살벌하게. Para polisi menduga jika sang pelaku mungkin seorang pecandu. Mereka kemudian mencoba melihat tempat tinggalnya dan di sana mereka mulai menyimpulkan jika ini adalah tempat kejadian sang pelaku menghabisi keluarga petani tadi. Dan ketika mereka masih melakukan hal itu, Jong-gu melihat ada sebuah tanaman di sana seperti bunga layu atau sebuah jamur. Sementara itu, ada seorang pria yang bernama Doggi sedang berada di pegunungan yang hendak mengambil hewan yang terperangkap, tapi ia justru tidak kuat membawa hewan itu dan terjatuh ke bawah. Ketika tersadar, Doggi merasa ada sebuah suara tidak jauh dari tempatnya dan ketika ia mencoba melihatnya, ternyata itu adalah seorang pria yang sedang memakan hewan buruannya tadi. Ternyata itu adalah sebuah cerita yang sedang diceritakan oleh teman Jong-gu yang bernama Sung-bok kepadanya. Ia menceritakan hal itu karena cerita tadi adalah rumor yang mulai beredar ketika mulai terjadi beberapa kasus kematian yang aneh di desa ini. Orang yang dicurigai tadi adalah seorang pendatang dari Jepang yang bernama Kunimura yang tinggal sendirian di pegunungan itu. Sung-bok yakin jika orang-orang menjadi gila karena telah tertular virus dari Kunimura. Sementara itu, Jong-gu sendiri yakin jika orang-orang yang terlihat gila itu disebabkan karena memakan jamur yang dilarang. Dan ketika mereka masih berbincang-bincang, tiba-tiba listrik di sana padam. 버섯을 잘못 찾아서 버섯이지? 그거 처음 걷다고 사람이 그리 맞을 것이 이유가 있나? 참말로 뭐야? Keesokan paginya, Jong-gu terbangun setelah mengalami mimpi buruk. Jong-gu kemudian mengajak anaknya yang bernama Hyojin pergi ke toko pernak-pernik untuk membelikannya hadiah berupa penjepit rambut. Namun malam harinya keadaan menjadi gaduh sekali lagi karena telah terjadi kasus pembunuhan dengan cara membakar rumahnya. Tapi keadaan menjadi aneh karena salah satu wanita penghuninya terlihat mengamuk dan salah seorang lainnya yang dikira sudah tewas ternyata hidup kembali.
Tidak jauh dari sana, Jong-gu melihat ada Kunimura yang melihat semua kejadian itu dari kejauhan. Beberapa saat kemudian mereka telah kembali ke kantor polisi dan pada saat itu Jong-gu baru teringat jika wanita yang mengamuk tadi adalah wanita yang sama yang datang ketika listriknya padam kemarin malam. Keesokan paginya, desa itu kembali digemparkan dengan kematian wanita yang menggila tadi di atas pohon. Namun penyebab kematiannya bukanlah karena kebakaran atau digantung, melainkan karena luka tusukan. Jong-gu kemudian menceritakan kejadian barusan kepada temannya yang bernama Byung-gu. Dan ia menceritakan sebuah rumor lagi bahwa Kunimura katanya pernah memperkaos seorang wanita dan wanita itu mungkin adalah wanita yang menggila dan meninggal tadi. Ia mengatakan bahwa sepertinya wanita itu terjangkit penyakit setelah berhubungan dengan Kunimura. Beberapa saat kemudian, Jong-gu dan Sung-bok sedang menjaga tempat kejadian kematian barusan. Jong-gu kemudian meminta Sung-bok untuk mencari seorang ahli kesehatan untuk melakukan otopsi terhadap para korban karena ia yakin jika mereka mungkin menjadi gila setelah mengkonsumsi jamur terlarang. Dan ketika Jong-gu sedang sendirian, tiba-tiba muncul seorang wanita yang bernama Mumyong yang melempari batu ke arahnya. 집이 어디예요? 오지 마라. 아준이가 다 이거 뭔 소리야? 일로 와봐. 들어가면 안 되는데? Ternyata Mumyong mengatakan bahwa ia melihat semua kejadian pembunuhan itu. Katanya wanita gila tadi ingin memanggil dukun untuk mengusir arwah, tapi sang ibu menolaknya sehingga terjadilah kekacauan dan menyebabkan kejadian itu. Ia mengatakan bahwa iblis itu adalah Kunimura dan jika sampai ada yang melihatnya beberapa kali maka ia akan menjadi targetnya. Jong-gu kemudian menelpon Sung-bok untuk segera ke sini karena ia telah menemukan saksi pembunuhan. Dan ternyata Jong-gu hanya mengalami mimpi buruk. Pada saat itu istrinya datang dengan membawa obat karena Hyojin ternyata sedang sakit. 어휴, 넌 집구석이 뭐 하고 자빠졌냐? 약 사왔잖아. 너는 병원 안 데리고 가. 야, 이게 무엇이다냐? Beberapa saat kemudian, Jong-gu kembali berbincang dengan Sung-bok mengenai rumor Kunimura yang sedang memakan daging rusa. Ia kemudian memintanya mengantarnya ke tempat Dokgi yang merupakan orang yang mengalami kejadian itu. Ia pun menceritakan dengan detail tentang semua yang dilihatnya waktu itu dan yakin jika Kunimura bukanlah manusia. Jong-gu tentu tidak langsung menerima cerita itu apa adanya, sehingga ia pun kemudian meminta Dokgi untuk mengantarkan mereka ke tempat tinggal Kunimura. 얼마나 더 가야 돼요? 저거 가보자. 저거 봐봐, 저거 고라니 아니야? 그중에 날라가면 무엇이 돼요? 아저씨! 괜찮아요? 제발가 족다리! Mereka pun kemudian segera pergi ke rumah sakit karena Dokgi tersambar petir. Istri Dokgi mengatakan bahwa mungkin suaminya itu masih bisa selamat karena ia selalu meminum ramuan herbal. Dan ketika mereka masih bersedih, tiba-tiba muncul seorang petugas lain yang berteriak meminta tolong karena pria yang telah melakukan pembunuhan yang tampangnya seperti zombie tadi kini mulai mengalami kejang parah. Jong-gu kemudian segera pulang ke rumah, namun ketika ia sedang memikirkan tentang semua kejadian itu, tiba-tiba Hyojin yang sakit tadi mulai berteriak.
Keesokan harinya ketika Jong-gu hendak melihat keadaan Hyojin, tapi ia justru melihat putrinya itu sedang makan dengan lahap, termasuk memakan makanan yang tidak ia sukai. Sang nenek merasa jika ada sesuatu yang aneh dengan cucunya itu sehingga ia berniat untuk mencari dukun karena mengira jika cucunya itu sedang kerasukan. Jong-gu pun semakin curiga dengan Kunimura karena ia dan putrinya memimpikan orang yang sama. Ia kemudian membawa keponakan Sungbok yang bernama Yisam yang seorang calon pastor karena ia bisa berbahasa Jepang. Beberapa saat kemudian mereka kini telah sampai di tempat tinggal Kunimura, namun di sana tidak ada siapa-siapa. Jong-gu kemudian menemukan sebuah ruangan yang sepertinya digunakan untuk melakukan semacam ritual. Sementara Sungbok melihat ada koleksi foto di dinding rahasia yang memperlihatkan seluruh korban yang terjadi di desa ini. Tapi penelusuran itu tiba-tiba terganggu ketika Yisam meminta tolong karena ia diserang anjing penjaga. Pada saat itu, anjing penjaganya langsung berhenti menyerang karena Kunimura ternyata telah pulang. Ia melihat jika mereka telah memasuki rumahnya tanpa izin dan melihat semua barang-barang miliknya. Mereka pun kemudian meminta maaf dan segera pergi meninggalkan tempat itu. Namun Sungbok yang melihat semua foto-foto tadi kemudian yakin jika Kunimura lah dalang di balik semua kejadian tidak masuk akal di desa ini. Jong-gu pun segera pulang untuk menanyakan apakah Hyojin telah kehilangan sepatunya, tapi sikap putrinya itu terlihat sangat dingin. Ia justru berani membentak ayahnya dan langsung pergi meninggalkannya. Merasa ada yang aneh, Jong-gu kemudian mencoba melihat barang-barang putrinya untuk mencari informasi apapun itu. 자는 줄 알았구나. 말을 하라고 이 개새끼. 아이씨. 야! 나가지 말라고 이거. Keesokan harinya, Jong-gu mengajak Yisam untuk kembali ke tempat tinggal Kunimura untuk menginterogasinya. Ia mencoba melihat isi rumahnya sekali lagi, namun semua foto-foto di sana ternyata sudah tidak ada. Jong-gu kemudian menanyakan di mana semua foto-foto itu, tapi Kunimura bersikap seolah tidak tahu apa yang mereka tanyakan. Ia pun kembali menanyakan tentang siapa sebenarnya Kunimura dan apa niatnya datang ke desa ini. Namun, Kunimura menjawab bahwa mereka tidak akan percaya jika ia mengatakan dan karena sudah merasa muak dengan semua kejadian yang menimpanya akhir-akhir ini, Jong-gu pun kemudian marah dan mencoba mengancam Kunimura. 정확하게 사흘 줄 거야. 딴딴하고 저 개새끼 꼴났네. Sementara itu, istri Jong-gu kini sedang membawa Hyojin menemui dokter untuk memeriksa keadaannya karena di sebagian tubuhnya kini muncul ruam. Tapi ternyata dokter itu tidak tahu dengan penyakit yang menimpa Hyojin sama dengan penyakit yang diderita oleh orang-orang yang menggila itu. Keesokan harinya, Jong-gu kemudian terbangun karena mendengar suara jeritan istrinya. Mereka kemudian memanggil ahli akupuntur untuk mengobati Jong-gu yang tidak bisa bergerak. Ia mengatakan bahwa Jong-gu terlalu banyak mabuk sehingga berakibat seperti itu. Dan karena mereka fokus dengan Jong-gu, ternyata mereka meninggalkan Hyojin di rumah dan meminta tolong tetangganya untuk menjaganya. Jong-gu yang merasa khawatir kemudian mengajak mereka untuk segera pulang.
Dan untungnya orang itu masih selamat dan segera dibawa ke rumah sakit. Beberapa saat kemudian tibalah seorang dukun yang diminta tolong oleh neneknya yang bernama Il Kwang. Ketika melihat Hyojin, ia langsung mengatakan jika anak Jonggu itu telah kerasukan setan. Il Kwang kemudian mencoba mengecek seluruh area rumahnya untuk mencari sumbernya. Dan ketika ia merasa ada sesuatu yang aneh dengan salah satu tempat penyimpanan bahan makanan, Il Kwang kemudian langsung memecahkannya. Dan ternyata di dalamnya ada bangkai seekor burung gagak. Il Kwang kemudian langsung mencoba mengusir roh jahat yang merasuki tubuh Hyojin dengan melakukan tarian jaipong. Setelah melakukan prosesi awal pengusiran roh jahat, Il Kwang menanyakan apa Jonggu pernah mengganggu seseorang. Ia pun dengan jujur menjawab jika ia pernah berurusan dengan Kunimura. Il Kwang mengatakan bahwa sepertinya orang Jepang itulah yang telah melakukan ini semua. Ia kemudian mengajak Jonggu ke rumahnya dan di sana Il Kwang mengatakan bahwa Kunimura bukanlah manusia. Ia kemudian berniat untuk melawan Kunimura menggunakan ilmu sihir, namun Il Kwang memperingatkannya agar jangan sampai mengganggu ritual itu karena hal itu justru sangat berbahaya. 내일 흘러는 것은 살을 날리는 것이 위험한 일이 우정타는 짓거리는 하들 말. 안 그러면 역살 맞아보면 되었어 그럼. Sementara itu di saat bersamaan, para polisi kini sedang melakukan penyelidikan kasus baru mengenai seorang pria yang bernama Chun Be yang telah menghabisi seluruh keluarganya. Para polisi tidak bisa menemukan keberadaan Chun Be yang diyakini sebagai pelaku. Dan ternyata Kunimura menemukan jasad Chun Be yang kini telah membusuk dan tubuhnya dipenuhi ruam. Kunimura kemudian pergi ke pasar untuk membeli beberapa ayam hitam yang mungkin akan ia gunakan untuk melakukan ritual. Di saat bersamaan, Il Kwang kini juga bersiap melakukan ritual juga. Dan ketika malam tiba, kedua orang itu pun kemudian melakukan ritual secara bersamaan. Tapi anehnya, foto yang dipajang oleh Kunimura bukanlah foto Jonggu ataupun Hyojin, melainkan foto Chun Be yang tewas di dalam mobil tadi. Il Kwang sepertinya hampir berhasil mengalahkan Kunimura, namun Jonggu yang kasihan mendengar jeritan Hyojin kemudian memutuskan untuk menghentikan ritual itu. Akibat kejadian barusan, Kunimura pun akhirnya tidak jadi meninggal. Ia segera menyelimuti lukanya dan tiba-tiba terlihat sosok Mumyong di dekat Kunimura. Sementara itu, Jonggu segera membawa Hyojin ke rumah sakit, tapi keadaannya terlihat cukup parah. Keesokan paginya, Jonggu yang marah itu pun kemudian mengumpulkan teman-temannya dengan tujuan untuk menghabisi Kunimura. Sementara itu, Kunimura sendiri sekarang bergegas untuk melihat jasad Chun Be yang ternyata kini sudah tidak ada. Beberapa saat kemudian, Jonggu dan timnya telah tiba di rumah Kunimura. Mereka segera menggeledah seluruh tempat itu untuk mencari keberadaannya, namun tidak bisa menemukannya. Dan tiba-tiba ada salah seorang timnya yang berteriak memberitahukan ada keberadaan seseorang. Jonggu pun segera keluar, tapi ternyata itu bukanlah Kunimura, melainkan Chun Be yang telah bangkit menjadi zombie. Dan entah kenapa zombie Chun Be tadi tiba-tiba tewas dengan sendirinya, sama seperti yang terjadi kepada salah satu orang di rumah sakit. Tidak jauh dari situ terlihat Kunimura yang melihat kejadian barusan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka pun langsung mengejar Kunimura.
Ternyata Kunimura tadi terjatuh dari jurang yang tidak terlalu dalam ketika ia sedang bersembunyi dan ia berhasil melarikan diri dari kejaran Jonggu dan timnya. Namun tidak jauh dari sana terlihat Mumyong sekali lagi dan Kunimura mencoba mengejarnya sementara Jonggu dan timnya pulang dalam keadaan babak belur. Mereka hampir saja mengalami kecelakaan, tapi sepertinya mereka telah menabrak seseorang. Mereka kemudian turun untuk memastikannya, dan ternyata orang yang ditabraknya adalah Kunimura. Mereka kebingungan bagaimana Kunimura bisa berada di sana, namun mereka tidak terlalu peduli dengan hal itu karena mereka telah berhasil mendapatkan keinginannya, yaitu menghabisi Kunimura, sehingga mereka langsung membawa jasad Kunimura dan melemparkannya ke jurang. Mereka tidak sadar bahwa di atas bukit itu ada Mumyong yang sepertinya telah mendorong Kunimura jatuh dari atas. Di saat bersamaan, Ilkwang terlihat senang setelah merasakan kejadian barusan. Jonggu kemudian segera ke rumah sakit untuk melihat keadaan Hyojin dan ternyata putrinya itu kini terlihat telah membaik. Mereka kemudian membawa Hyojin pulang sementara Yisam yang tergigit zombie Chunbe tadi kini sedang dirawat di rumah sakit. Pada saat itu terdengar sebuah berita yang mengatakan bahwa para pelaku pembunuhan itu sepertinya telah keracunan jamur yang dilarang yang ternyata terkandung di dalam obat herbal yang mereka minum. Jamur itu mengandung halusinogen yang bisa membuat orang yang mengkonsumsinya mengalami halusinasi. Tapi keadaan sepertinya masih belum membaik karena tidak lama kemudian Yisam mendapat kabar bahwa pamannya yaitu Sungbok telah menghabisi istrinya sendiri. Para polisi mengatakan bahwa Sungbok sepertinya juga telah mengkonsumsi obat herbal yang mengandung jamur itu. Di saat bersamaan, Ilkwang hendak mendatangi rumah Jonggu untuk melihat keadaannya, namun tiba-tiba ia mengalami pendarahan hebat dari hidungnya. Ilkwang yang ketakutan itu pun segera pulang dan mengemasi seluruh barangnya dan berniat pergi dari tempat itu. Di saat bersamaan, Jonggu datang ke tempat Ilkwang karena ia mendapatkan miss call yang cukup banyak di HP-nya. Pada saat itu, Ilkwang akhirnya berhasil menghubunginya. Ilkwang mengatakan bahwa ia telah melakukan kesalahan besar. Ternyata Kunimura bukanlah yang mengganggu putrinya. Ia adalah seorang dukun sama sepertinya, tapi ia selama ini sedang memburu roh jahat. Dan roh jahat yang dimaksud adalah Mumyong. Jonggu pun segera pulang untuk memastikan jika keluarganya baik-baik saja. Di saat bersamaan, Yisam justru yakin jika pamannya itu telah kerasukan setan dan yang menyebabkannya adalah Kunimura. Ia pun berniat kembali ke tempat kediaman Kunimura dan di sana ia kemudian menemukan sebuah ruangan rahasia yang tersembunyi. Dan ternyata Kunimura tadi masih hidup, namun sepertinya ia mengalami luka yang cukup banyak. Sementara itu Jonggu yang berusaha mencari keberadaan Hyojin kemudian justru bertemu dengan sosok Mumyong. Jonggu pun bertanya tentang siapakah Mumyong sebenarnya, tapi Mumyong meyakinkannya bahwa ia sedang berusaha menolongnya. Ia berniat untuk memburu iblis dan kini sedang berusaha menjebaknya menggunakan Hyojin. 네 들어오기 죽었어? 놈은 죽는 놈이야. 좀 있으면 찾았음께 여기서 기다려. 그냥 믿어. 너 뭐냐고! 나를 살리려거든.
Di saat bersamaan terlihat Hyojin yang sudah pulang ke rumahnya. Ia terlihat sangat berbeda dan mulai memakan makanan yang sangat banyak. Mu Myong meminta Jonggu untuk mempercayainya dan memintanya agar tidak pulang terlebih dahulu. Ia meminta Jonggu untuk menunggu sampai terdengar suara ayam berkokok 3 kali dan pada saat itu maka ia akan berhasil menjebak iblisnya. Namun jika Jonggu pulang sebelum itu maka seluruh keluarganya akan tewas. Pada saat itu Il Kwang kemudian menelponnya dan mengatakan agar tidak mempercayai semua perkataan Mu Myong karena semua itu hanyalah tipu muslihatnya dan memintanya untuk segera pulang menyelamatkan keluarganya. 어딘가 집에 갔는가? 그 여자랑 같이 있어. 그년이 뭔 말을 하든 자네 딸한테 가야 돼. 알겠냐고. 그놈 말 믿지 마라. 그놈도 한패야. Di saat bersamaan, Yisam mencoba menginterogasi Kunimura karena ia sangat yakin jika Kunimura lah iblis yang sebenarnya. Tapi Kunimura mengatakan jika iblis adalah makhluk gaib yang tidak memiliki bentuk fisik. Ia menunjukkan jika tubuhnya memiliki bentuk fisik bisa terluka dan mengeluarkan darah. Sementara itu Jonggu terlihat kebingungan dengan apa yang harus ia lakukan. Apakah ia harus mempercayai Mu Myong dan menunggu di sini sampai ayam berkokok 3 kali, ataukah ia harus mempercayai perkataan Il Kwang dan segera pulang untuk menyelamatkan keluarganya? Jonggu terlihat sangat ingin pulang dan melihat keadaan keluarganya, namun Mu Myong kemudian memeganginya dan mengatakan agar jangan pergi. Pada saat itu Jonggu melihat jika tangan Mu Myong terlihat seperti orang mati dan di sana ia juga melihat jepit rambut milik Hyojin dan semua pakaiannya adalah milik orang-orang yang menjadi pelaku pembunuhan. 아니야, 절대 아니야. 난 네 지지가 뭐야? 아니야. Jonggu akhirnya tiba di rumahnya tapi keadaan sangat sepi sehingga ia mulai mencoba mengeceknya. Sementara itu, Yisam terus mendesak Kunimura untuk menunjukkan wujud aslinya. Dan ternyata Kunimura memang iblis yang sebenarnya. Sosok Mu Myong adalah kumpulan dari arwah orang-orang yang telah menjadi korbannya yang berniat untuk membalas Kunimura, namun sayangnya usahanya tidak berhasil. Sosok Hyojin yang telah kerasukan itu pun akhirnya menghabisi Jonggu dan seluruh keluarganya. Tidak lama kemudian tibalah Il Kwang di rumah Jonggu. Ia kemudian memasuki rumah itu dan mulai mengambil foto mereka. Ketika ia hendak pergi, ia tidak sengaja menjatuhkan salah satu kotak barangnya. Di dalamnya terlihat kumpulan foto-foto yang dulu dipajang di dinding Kunimura. Hal ini menunjukkan jika Il Kwang sebenarnya adalah anak buah Kunimura. Di saat terakhirnya, Jonggu menghembuskan nafas terakhirnya sambil mengingat memori indahnya bersama Hyojin. Untuk sekedar informasi, film ini terinspirasi dari ayat di kitab Injil, yaitu Lukas 24 ayat 37-39. Ketika Yesus dibangkitkan, para muridnya terlihat tidak percaya seolah melihat hantu. Yesus kemudian mengatakan, "Mengapa kalian takut dan mengapa ada keraguan dalam pikiran kalian? Lihatlah tangan dan kakiku, ini aku. Sentuhlah aku, hantu tidak berdaging ataupun bertulang, dan seperti yang kalian lihat, aku punya." Semua ayat itu persis dengan yang dikatakan oleh iblis, yaitu Kunimura di dalam film ini.